Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua setelah Adam alaihi salatu wassalam. Disebut bapak manusia kedua karena seluruh keturunan Bani Adam setelah terjadi tsunami, banjir bandang dan tufan di zaman Nuh alaihi salatu wassalam, tidak ada satupun jiwa yang hidup kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Nuh di bumi Irak, di bukit Judi, maka keturunan pun kemudian menyebar, dan seluruhnya dari keturunan putra-putra Nuh alaihi salatu wassalam, dari Syam, Ham, dan juga Yafis. Dari tiga putra Nuh inilah lahir keturunan Bani Adam sampai hari kiamat. Dari sini maka para ulama menyebut Nuh itu bapak manusia kedua setelah Adam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana ma'ruf dalam sejarah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan usia yang cukup panjang sehingga dia mendapati beberapa generasi di bawahnya. Bahkan Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa Nuh alaihi salatu wassalam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, dan dia adalah awal daripada seorang rasul dan ulul azmi minar rusul, beliau berdakwah selama 950 tahun. Itu usia dakwahnya saja, belum usia dia sendiri. Artinya Nuh diberikan rezeki oleh Allah berupa usia yang panjang. Tapi tentu panjangnya usia Nabi Nuh digunakan untuk keberkahan. Makanya kalau kita ingin berdoa kepada Allah supaya diperpanjang usianya, jangan hanya diperpanjang saja, tapi juga diberkahi. Buat apa usia panjang tapi tidak berkah? Nambah-nambah masalah di akhirat nanti. Lah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di ujung hayatnya berwasiat kepada anak-anak, wasiat yang sangat agung dan dicatat dalam hadis-hadis Nabi. Sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya, serta Imam Al-Baihaqi dalam Sunannya. Nabi SAW bersabda, Inna Nabiyallahi Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadarathul wafatu qala libnihi. Sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, saat detik-detik wafatnya, dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia mewasiatkan sesuatu. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, inni qasin alaikal wasiyah. Dengarkan wahai putra-putraku, saya ingin menyampaikan wasiat kepada kalian. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, amuruka bithnataini wa anhaka anithnataini. Aku larang kalian, aku perintahkan kalian dengan dua perkara, sebagaimana kularang kalian dengan dua perkara. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin
rajahat bihinna la ilaha illallah. Aku perintahkan kalian, kata Nuh, agar berpegang dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena sesungguhnya langit dan 7 lapisnya, bumi dan 7 lapisnya, kalau diletakkan di satu neraca timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan satunya, maka la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan, walau anna samawati sab'ah wal aradina sab'ah kunna halqatan mubhamatan qasamathunna la ilaha illallah. Dan kalau seandainya langit dan bumi dan seluruh 7 lapisnya mereka berbentuk sebuah lingkaran yang sangat besar, maka la ilaha illallah akan menutupi semuanya. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalqu. Dan perkataan subhanallah jangan kau tinggalkan, wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi jangan pernah kau tinggalkan. Maha suci Allah dan segenap pujian kepadanya. Karena sesungguhnya kalimat subhanallah wa bihamdihi itu adalah pujian segala sesuatu, dan karenanya seluruh makhluk diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nuh mengatakan wasiatnya yang lainnya, wa anhaka anisyirki wal kibri, dan aku larang kalian dari kesyirikan dan kesombongan. Kultu, kemudian seorang sahabat bertanya, aukila atau dikatakan, ya Rasulullah, hada syirku qad arafna. Rasul, syirik tentu kami sudah tahu apa itu syirik. Famal kibru, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu? Maka Nuh alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, ayakuna li ahadina na'lani hasanatani lahuma syirakani hasan. Qala la. Kemudian dikatakan kepada Nabi Nuh, apakah orang yang dikatakan sombong itu adalah seseorang yang memiliki 2 sandal yang sangat bagus sekali, kemudian dia pakai sandal itu untuk jalan-jalan? Kata Nuh, bukan, itu bukan sombong. Kemudian dikatakan, ahuwa an yakuna li ahadina khullah yalbasuha. Apakah orang yang dikatakan sombong itu orang yang punya baju yang sangat indah dan bagus, kemudian dia pakai baju tersebut? Apakah itu yang dikatakan sombong, wahai Nuh? Kata Nuh, bukan. Kemudian dikatakan lagi dalam riwayat, apakah orang yang sombong itu an yakuna li ahadina ashab yajlisuna ilaihi. Apakah orang yang banyak kawannya, banyak temannya, banyak relasinya, kemudian dia berkumpul kepadanya? Apa itu dikatakan sombong? Kata Nuh, bukan. Kemudian dikatakan lagi, apakah orang yang sombong itu an yakuna li ahadina dabatan yarkabuha, atau mungkin dia punya kendaraan yang mewah, yang bagus, yang megah, kemudian dia pakai ke sana kemari?
Kata Nuh, bukan. Tapi sombong itu adalah safahul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Quran ini berapa?